Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Frog Deliver. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah penatua keluarga Zen tahu alasan kekalahan Zenjian, mereka sangat dikejutkan oleh kekuatan Xiaoyan. Zhen Zongfu mengurutkan kening dan menoleh kepada para penatua. Apa pendapat kalian tentang masalah ini? Ucap Zhen Zongfu. Jika ini adalah ras lain, mungkin kita bisa mempersalahkannya. Tetapi Xiaoyan adalah patriark keluarga berafiliasi kita. Apalagi dia masih simpatik kepada Zenjian. Itu menunjukkan bahwa Xiaoyan masih memberi kita wajah. Ucap penatua kedua. Ini mungkin karena dia mempunyai kasih sayang terhadap putri saya Zenny. Ucap Zhen Zongfu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhen Zongfu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia mengalihkan perhatiannya pada penatua ketiga yang telah diam. Melihat tatapan Zhen Zongfu, penatua ketiga berkata, "Meskipun kami kehilangan seorang jenius tak tertandingi dalam keluarga Zen, tetapi seorang jenius tak tertandingi yang lebih mempesona muncul di keluarga kami yang berafiliasi. Dari sudut pandang keluarga Zen kita seharusnya gembira. Hanya saja tembakan Xiaoyan kali ini telah merusak reputasi kita. Jadi kita perlu berpikir dengan hati-hati tentang masalah ini." Ucap penatua ketiga. Zhen Zongfu mengangguk. Dia kemudian menatap penatua kedua lalu berkata, "Bagaimana menurut penatua kedua?" Tanya Zhen Zongfu. Penatua kedua berpikir sejenak kemudian berkata, "Keluarga Xiao telah sangat dekat dengan persatuan Sangmeng selama bertahun-tahun. Mereka telah menghasilkan banyak keuntungan dari penjualan Qinglin. Tidak hanya itu, semua keluarga di Dizo telah menjadi aliansi dari keluarga Xiao. Semua ini terjadi setelah Xiaoyan datang ke daratan Dodi. Saya pikir kita harus mendengar penjelasan Zhen Bufan. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi keluarga Xiao." Ucap penatua kedua. Zhen Zongfu menghela nafas mencoba menenangkan emosinya. Dia berkata, "Pergi panggil Zhen Bufan segera." Ucap Zhen Zongfu. Setelah itu Zhen Zongfu melihat Zenjian lalu berkata, "Zenjian, jika Anda mengalami kekalahan, Anda harus menerima semua itu. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain." Ucap Zhen Zongfu. Persatuan Sangmeng memiliki lubang cacing yang mengarah ke keluarga Zen. Oleh karena itu Zhen Bufan telah tiba dengan sangat cepat. Dia berkata, "Apakah ada masalah yang begitu mendesak sehingga menyuruh saya datang sesegera mungkin?" Ucap Zhen Bufan. Kedatangan Zhen Bufan meredakan suasana hati Zhen Zongfu yang tertekan. Dia berkata, "Jika saya mengatakan untuk mengajak Anda minum teh, apakah Anda akan percaya?" Ucap Zhen Zongfu. "Aku tidak percaya itu." Ucap Zhen Bufan tertawa. Dia melirik wajah semua orang. Dia sudah bisa menebak dan berkata, "Saudara tertua mengundang saya untuk datang. Apakah ini ada hubungannya dengan Xiaoyan dan Zenjian?" Tanya Zhen Bufan. "Saya ingin tahu bagaimana Anda mengevaluasi Xiaoyan. Rahasia apa yang dimiliki oleh Xiaoyan?" Ucap Zhen Zongfu. "Ketika saya pertama kali melihat pahlawan dengan kebijaksanaan, Anda masih memakai otoritas tinggi keluarga Zen dan meremehkan Xiaoyan. Sekarang Anda tahu bahwa penglihatan saya sangat tajam tentang Xiaoyan. Berbicara evaluasi tentang Xiaoyan, potensinya sangat tak terbatas. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, keluarga Xiao akan menjadi pasukan kelas 1 di benua Dodi ini." Ucap Zhen Bufan. Evaluasi Zhen Bufan sangat tinggi dan mengejutkan semua penatua yang hadir. Zhen Zongfu dengan cepat berkata, "Saya ingin tahu lebih banyak tentang Xiaoyan." Ucap Zhen Zongfu. "Kamu harus bertanya pada putrimu. Dia yang merawat Xiaoyan dan tentu saja tahu lebih banyak daripada saya. Yang saya ketahui bahwa hanya dengan 2 ramuan dia mampu mengambil alih pasar pil dan memberikan keuntungan bagi kami. Menurut Zenny dia masih mempunyai ramuan yang lebih luar biasa." Ucap Zhen Bufan.
Semua penatua dan patria keluarga Zen menarik nafas dalam-dalam. Hanya 2 ramuan dia bisa mengambil alih pasar pil, ucap terkejut Zen Zongfu. Setelah itu Zen Zongfu bertanya dengan serius. Apakah Anda tahu ramuan seperti apa yang lebih luar biasa itu? Tanya Zen Zongfu. Zen Bufan tersenyum pahit saat menjawab. Saya juga ingin tahu. Tetapi sangat disayangkan bahwa bayi perempuan Anda telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga rahasia Xiaoyan. Bahkan saya sebagai pamannya dia tidak ingin mengatakan apapun tentang formula yang sangat luar biasa itu. Ucap Zen Bufan. Jika ramuan Xiaoyan digunakan untuk meningkatkan kekuatan Xiaofu Mansion, bukan tidak mungkin Xiaofu Mansion akan mengalami lompatan besar. Kita harus mendapatkan formula ini. Ucap penatua kedua menjadi cemburu. Apa yang dimaksud dengan penatua kedua? Keluarga Xiao adalah keluarga afiliasi kita. Jika Anda ingin mencari tahu, maka suruh wajah keluarga Zen untuk menemui Xiaoyan. Ucap Zen Bufan menatap penatua kedua. Mendengar ini penatua kedua memerah karena malu. Sejauh yang saya tahu, karakter Xiaoyan sedikit keras kepala. Jika Anda ceroboh itu hanya akan menimbulkan masalah besar. Jika itu terjadi Anda tidak bisa mendapat apa-apa. Dan pada akhirnya Anda tidak dapat mengambil keluarga Xiao. Ucap Zen Bufan. Bufan, apa maksudmu? Mungkinkah keluarga Zen tidak bisa memindahkan keluarga Xiao? Ucap Zen Zongfu. Walaupun Anda bergerak secara pribadi Anda tidak akan bisa membawanya. Selain itu ada Kaisar Iblis yang berada di Xiaofu Mansion. Ucap Zen Bufan. Mendengar kata-kata Zen Bufan ketiga penatua mengerutkan kening. Melihat ini Zen Bufan ketawa kecil dan berkata, sekarang Kaisar Iblis menikahkan Xiaoyan dan adik perempuannya King Mu'er. Itu berarti Kaisar Iblis akan melindungi keluarga Xiao. Saya juga mendengar bahwa Xiaoyan juga pernah membantu leluhur suku Iblis. Ucap Zen Bufan. Semua orang terkejut dengan kata-kata Zen Bufan. Baru pada saat ini mereka memahami mengapa Kaisar Iblis mengirim sejumlah besar elit Daudi kepada Xiaofu Mansion. Selain itu Anda sudah tahu berita tentang King Hao pindah ke Istana Iblis. Itu menunjukkan bahwa posisi Kaisar Iblis telah diakui oleh sebagian besar klan Iblis. Hubungan antara King Hao dan Xiaoyan tidak biasa-biasa saja. Sebelum keluarga Zen memindahkan keluarga Xiao, saya khawatir Kaisar Iblis akan bergerak. Ucap Zen Bufan. Setelah kembali dari keterkejutan, wajah Zen Zongfu dengan cepat kembali normal. Tetapi jari-jarinya yang sedikit gemetar menunjukkan bahwa suasana hatinya tidak tenang saat ini. Karena evaluasi Anda terhadap Xiaoyan begitu tinggi, saya ingin tahu pendapat Anda tentang masalah ini. Ucap Zen Zongfu. Karena Xiaoyan masih keluarga afiliasi kita, maka masalah antara Xiaoyan dan Zen Jian akan hilang. Meskipun potensi Xiaoyan sangat besar, itu masih kepala keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zen kita. Dengan begitu itu akan menguntungkan kita. Ucap Zen Bufan. Baiklah, saya memiliki pemahaman baru tentang situasi keluarga Xiao. Keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zen saya dapat mencapai titik yang tinggi hanya dalam waktu singkat. Xiaoyan memang orang yang luar biasa. Itu juga merupakan kehormatan bagi keluarga Zen kita. Mulai sekarang keluarga Zen akan selalu siap membantu keluarga Xiao kapan saja. Ucap Zen Zongfu. Melihat perubahan besar sikap keluarga Zen terhadap Xiaoyan, jelas mereka ingin mengikat keluarga Xiao supaya lebih dekat dengan keluarga Zen. Dengan begitu keluarga Zen akan diuntungkan oleh Xiaofu Mansion. Oleh karena itu para penatua tidak menentang keputusan Zen Zongfu. Setelah itu Zen Zongfu bertanya pada Zen Bufan. Anda memiliki hubungan sangat dekat dengan Xiaofu Mansion kan? Menurut Anda hadiah apa yang harus saya berikan kepada Xiaofu Mansion? Tanya Zen Zongfu. Xiaofu Mansion tidak kekurangan apapun. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Xiaofu Mansion. Ucap Zen Bufan. Untuk waktu yang lama tiba-tiba Zen Bufan berkata lagi. Keluarga Xiao membawa semua pasukan di Dizhou. Kebanyakan dari mereka pindah ke Xiaofu Mansion. Jika dilihat dari perkembangan keluarga Xiao sekarang, saya yakin bahwa cepat atau lambat Xiaoyan akan membutuhkan wilayah. Ucap Zen Bufan.
Zhen Zongfu dengan cepat menyetujui saran Zhen Bufan. Zhen Zongfu membuka peta dan mendistribusikan tempat yang akan diberikan kepada keluarga Xiao. Setelah diskusi untuk waktu yang lama, akhirnya Zhen Bufan menunjuk tempat di prefektur Yuanzhou. Scene berganti. Di tempat retret Xiaoyan, petir 5 warna mulai berjatuhan. Karena Xiaoyan memiliki roh hantu yang mampu menyerap pil petir, Xiaoyan sama sekali tidak membutuhkan banyak usaha. Pada saat ini langit di atas Xiaofu awan gelap masih berputar-putar. Melihat pemandangan ini, King Mu'er sangat khawatir. Dia terus memandangi petir yang berkelok-kelok seperti naga badai Veldora. Di sisi lain tubuh Xiaoyan tidak lagi terlihat. Hanya suara keras dari petir yang membuktikan bahwa Xiaoyan masih hidup. Waktu berlalu dengan cepat, tetapi suara menderu masih tak ada habisnya. Semangat bertarung tersebar seperti kilat saat melesat seperti pedang. Saat petir melesat dan secara alami diserap oleh tubuh Xiaoyan, banyak lubang-lubang yang tercipta oleh petir-petir yang menerjang. Melihat keluarnya energi langit dan bumi membuat semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Tepat ketika semua orang merasa senang, tiba-tiba langit berubah warna dengan cepat. Banyak riak-riak energi dari langit dan bumi tiba-tiba melonjak bergegas ke arah Xiaoyan. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini terobosan kedua? Teriak orang-orang yang menyaksikan. Bahkan saat ini King Hao merasa tidak bisa tenang. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengalami terobosan 2 kali? Melihat pemandangan ini, semua orang sangat gembira. Dengan begini kekuatan Xiaoyan akan meningkat dengan cepat. Setelah beberapa baptisan, energi surga dan bumi berangsur-angsur menghilang. Xiaoyan begitu senang dengan peningkatan kekuatannya sekarang. King Hao melangkah maju dan bertanya, "Saudaraku, bagaimana perasaanmu?" Tanya King Hao. "Saya merasa jauh lebih kuat dari sebelum saya retret. Bahkan energi di dalam tubuh seperti ombak yang tidak dapat dibendung," ucap Xiaoyan. King Hao menepuk pundak Xiaoyan dengan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini banyak orang berkumpul di aula Xiaofu Mansion. Xiaoyan yang baru saja keluar dari retretnya disambut dengan pelukan oleh King Mu'er tanpa peringatan. Setelah Mu'er melepaskan pelukannya, Xiaoyan menggenggam tangan King Mu'er dan berjalan menuju aula. Di pintu masuk aula, semua orang berdiri untuk menyambut Xiaoyan dengan gembira. Tetapi Li Xiaolong yang melihat Xiaoyan segera bertanya, "Xiaoyan, bagaimana dengan Lang Tian dan Long Yan?" Tanya Li Xiaolong. Mereka berdua begitu asyik mempelajari teknik alkimia sehingga dia enggan untuk keluar. Long Yan mencerna pil petir dan bukan waktunya untuk keluar. Selain itu, sekarang Long Yan sudah mencapai Daudi bintang 5 puncak, ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, semua orang terkejut. Kecepatan kultivasi Long Yan tidak berbeda dengan Xiaoyan. "Xiaoyan, karena Anda keluar dari retret Anda, pasti Anda telah memurnikan beberapa pil kan? Seberapa aktifnya pil kali ini?" tanya Li Xiaolong. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Saya telah menyempurnakan sekitar 1.500 pil Zishindan. Dengan ini tim utama Xiaofu akan menjadi 1.500 Daudi bintang 5, ucap Xiaoyan. Sontak semua orang di aula Xiaofu mendidih. 1.500 Daudi bintang 5. Dengan begitu Xiaofu Mansion memiliki kualifikasi untuk memasuki jajaran pasukan kelas atas. Hahaha, ini tidak diragukan lagi, kekuatan dasar Xiaofu Mansion sudah memiliki modal yang cukup kuat. Hanya masalah waktu sebelum Xiaofu tumbuh menjadi kekuatan super, ucap King Hao. Sebelum benar-benar mencapai kekuatan super yang terbaik, hal ini tidak boleh tersebar. Jika tidak, itu akan membawa kegemparan di benua Daudi, ucap Zenny. Ini harus menjadi rahasia di Xiaofu Mansion. Zenny, Anda harus mengatur ini, ucap Xiaoyan. Zenny dengan cepat mengangguk. Setelah itu Xiaoyan bertanya pada King Hao, "Saudara King, bagaimana kepindahan Anda ke Istana Iblis?" tanya Xiaoyan. King Hao tertawa saat menjelaskan, "Setelah saya pindah ke Istana Iblis, kekuatan Istana Iblis beralih ke klan Iblis darah saya. Bahkan mereka yang mengikuti Iblis Jiwa telah banyak yang bergabung dengan saya. Selain itu saya mengirim mata-mata untuk memantau Iblis Jiwa. Namun mereka mengatakan bahwa Iblis Jiwa belum ada tanda-tanda pergerakan, ucap King Hao.
Bukankah itu sedikit aneh? Ucap semua orang di aula. Untuk sesaat semua orang bertanya-tanya mengapa iblis jiwa tidak bereaksi sama sekali. Sebelum bencana kuno, iblis jiwa selalu berselisih dengan iblis darah. Terlebih lagi iblis jiwa tidak berpartisipasi dalam bencana kuno. Bisa dikatakan iblis jiwa sebagai yang terkuat di antara klan iblis. Jadi mereka tidak akan mudah menyerah pada keluarga iblis darahku. Ucap King Hao. Apakah mereka diam-diam merencanakan tindakan melawan iblis darah? Ucap Zenny. Jika iblis jiwa benar-benar memiliki kekuatan itu, kenapa mereka tidak mulai untuk melawan iblis darah? Bagaimana bisa mereka membiarkan iblis darah menjadi lebih kuat? Ucap Xiaoyan. Kita masih tidak tahu rencana besar apa yang dirahasiakan oleh iblis jiwa. Yang terbaik adalah untuk tidak menganggap remeh mereka dan meningkatkan kekuatan aliansi. Ucap Zenny. Xiaoyan mengeluarkan cincin spasial lalu menyerahkannya kepada Li Xiaolong. Xiaolong, ini semua inti sihir bintang 5. Mereka yang ada di tim utama akan menyerap inti sihir ini. Ucap Xiaoyan. Li Xiaolong mengangguk dan berkata, saya akan mengaturnya. Ucap Li Xiaolong. Setelah itu Li Xiaolong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera ia berkata lagi. Tim utama akan menyerahkan kontrak darah. Sekarang kita memiliki 1500 Daudi bintang 5. Betapa kuatnya kekuatan seperti itu. Dengan mengambil kontrak darah mereka, kita akan menghindari masalah dan pengkhianatan. Oleh karena itu, Anda bisa memilih orang yang tepat untuk mengendalikan kontrak darah. Ucap Li Xiaolong. Masalah ini benar-benar perlu dipertimbangkan kembali. Ini tentang kehidupan Xiaofu Mansion. Ucap Zenny. Menurutmu siapa yang terbaik yang mengendalikan kontrak darah itu? Tanya Xiaoyan. Xiaozan dengan cepat berkata, tentu saja yang terbaik Anda yang mengendalikannya. Anda adalah Tuan Xiaofu Mansion. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Jika kontrak darah diberikan padaku maka semua orang dalam bahaya. Seperti yang kalian tahu, situasi saya dalam pengejaran 3 klan utama. Ucap Xiaoyan. Saya pikir hanya Nona Zenny dan Xiaoqi yang paling cocok. Xiaoqi adalah istri dari pemilik Xiaofu Mansion. Sedangkan Nona Zenny adalah pengurus Xiaofu Mansion. Tidak ada yang lebih cocok dari mereka berdua. Keamanan akan diberikan kepada Nona Xiaoqi. Sedangkan pasukan utama akan diberikan kepada Nona Zenny. Ucap Li Xiaolong. Xiaoyan, orang-orang yang bertanggung jawab atas kontrak darah harus dapat dipercayakan kuat. Menurutku Nona Zenny lebih pantas daripada Kier. Ucap Xiaoyao. Namun saya mempunyai kontrak darah dengan Xiaoyan. Saya tidak bisa menerima tawaran itu. Ucap Zenny. Kata-kata leluhur masuk akal. Zenny memang memenuhi syarat mengambil kontrak darah pasukan utama. Oleh karena itu saya akan melepaskan kontrak darah saya dan Zenny. Mulai sekarang Zenny akan memegang kontrak darah pasukan utama. Ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, cahaya darah muncul dari alis Xiaoyan. Dengan cepat memasuki dahi Zenny. Setelah itu Xiaoyan berkata, hari ini Anda akan memegang kontrak darah pasukan utama Xiaofu Mansion. Ucap Xiaoyan. Sekarang semua masalah telah teratasi dengan benar. Akhirnya saya bisa santai. Ucap Li Xiaolong. Setelah diskusi antara mereka berakhir, Xiaoyan memutuskan untuk pergi ke pagoda emas. Bocah, Anda sudah menerobos Daudi bintang 5 puncak. Sekarang Anda harus memenuhi syarat untuk menyerap roh hantu yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Tua. Ucap Zanlao tersenyum. Xiaoyan mengangguk. Dia mulai duduk dan tenggelam dalam kultivasi. Waktu telah berlalu dengan cepat. Dalam 3 bulan ini Xiaoyan menyatukan 2 api langit yang sudah dia peroleh. Setelah penggabungan itu akan setara dengan peringkat 6 di peringkat api langit. Saat orang-orang mendiskusikan sesuatu di dalam aula Xiaofu Mansion, tiba-tiba ledakan keras menggema di langit Xiaofu Mansion. Itu membuat semua orang merasa terkejut. King Hao yang merasakan aura ini dia berkata, ini bukan bencana Daudi bintang 5, tetapi ini adalah terobosan dari Daudi bintang 6. Ucap King Hao dengan terkejut. Terobosan Daudi bintang 6? Longyan menerobos Daudi bintang 6? Ucap tidak percaya Xiaozan. Wajah semua orang tiba-tiba dipenuhi kegembiraan.
Semua orang tidak menduga Longyan mampu menembus Dodi bintang 6. Tidak lama setelah keterkejutan itu hilang, tiba-tiba mereka dikejutkan lagi oleh gemuruh petir tebal. Semua orang melihat ke arah langit yang dipenuhi awan gelap. "Bukankah itu tempat Xiaoyan berlatih?" ucap Xiaozan. Pada saat ini suara Guntur terdengar. Guntur meraung seperti naga yang marah. Suara keras yang memekakan telinga terdengar di seluruh langit Xiaofu Mansion. Cahaya Guntur tebar menyapu tubuh Xiaoyan. Kekuatan yang mampu menghancurkan gunung dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan. Sebelum Guntur menghantam tubuh Xiaoyan, rune misterius muncul di sekitar tubuh Xiaoyan. Rune-rune ini sangat bersinar seperti mutiara yang sangat cantik. Saat Guntur menghantam tubuh Xiaoyan, guntur-guntur itu seperti dihisap oleh rune-rune misterius ini. Rune-rune ini tercipta dari roh hantu petir yang Xiaoyan dapatkan dari Dan Bingyan. Semua orang melebarkan mata. Kekuatan guntur yang sangat dahsyat tidak menggores sedikit pun di tubuh Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan yang melayang di udara turun ke ruang pelatihan. Xiaoyan duduk dan merasakan lonjakan energi. Kekuatan Dodi bintang 6 sungguh luar biasa. Ucap Xiaoyan merasakan kekuatan yang meluap-luap dari dalam tubuhnya. Bahkan dekrit 8 kutub sudah mencapai tingkat yang baru. Sekarang kecepatan dan kekuatan Xiaoyan mencapai tingkat yang mencengangkan. Waktu berlalu dengan cepat. Saat ini Xiaoyan mampu menciptakan langkah 10.000. Bahkan teknik ruang jiwa sudah mencapai tingkat semi suci. Akhirnya Anda keluar. Sudah 2 kali Anda melakukan retret. Ucap Zenny. Ini karena saya ingin menghancurkan Quildan dan aliansi bayangan. Bagaimana situasi Xiaofu Mansion akhir-akhir ini? Ucap Xiaoyan. Mendengarkan pertanyaan Xiaoyan, Li Xiaolong segera melaporkan. Tim utama memiliki 1.500 anggota yang telah menembus Dodi bintang 5. Ucap Li Xiaolong. Bagus, sebentar lagi saya mencapai kepercayaan untuk menghancurkan aliansi bayangan dan Quildan. Selanjutnya saya ingin mendirikan agen intelijen di Xiaofu Mansion untuk membuat organisasi pengintaian Quildan dan aliansi bayangan. Ucap Xiaoyan. Tetapi ide ini membutuhkan premis bahwa jaringan ini harus memiliki kemampuan yang memadai. Dan juga harus menjadi orang yang paling Anda percayai dan setia. Jika tidak, intelijen akan menjadi pedang bermata dua. Ucap Zenny. Yakinlah, saya memiliki seorang teman yang saya percayai. Dia bernama Jing Wucheng. Ucap Xiaoyan. Jika Anda sangat mempercayainya, bagaimana cara menemukannya? Tanya Zenny. Anda tidak perlu mencarinya. Setelah menembus Dodi bintang 5, dia akan mencari saya dan Longyan untuk pamer kekuatannya. Ucap Xiaoyan. Apakah Anda menunggunya di Xiaofu Mansion? Tanya Zenny. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harus bergegas ke klan Yao untuk membangkitkan leluhur Xiao Xuan. Jika Jing Wuchen datang, Anda bisa memintanya untuk menunggu saya. Ucap Xiaoyan. Kenapa Anda tidak menunggu beberapa hari lagi sebelum pergi? Tanya Zenny dengan enggan. Melihat ekspresi aneh Zenny, Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada masalah? Tanya Xiaoyan. Paman Zen Bufan memberitahu saya untuk meminta Anda pergi ke keluarga Zen. Ucap Zenny dengan penuh khawatir. Pada saat ini suasana hati Zenny agak rumit. Dia benar-benar khawatir dengan watak keras kepala ayahnya dan Xiaoyan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini masih sedikit tidak cukup untuk menunjukkan kepada ayahnya. Ini juga secara langsung mempengaruhi apakah dia dan Xiaoyan akhirnya bersama atau tidak. Ini sebabnya dia tidak mengatakan masalah ini kepada semua orang. Xiaoyan melihat Zenny yang terlarut dalam pikirannya dan dia berkata, sejujurnya saya bahkan tidak ingin pergi ke keluarga Zen sebelum Xiaofu menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Jika sekarang saya pergi ke sana, saya khawatir tidak bisa mengendalikan diri. Selain itu, sebentar lagi saya akan menikah dengan saudari Kaisar Iblis. Saya pikir ayah Zenny akan datang untuk memberi selamat kepada saya. Jadi saya tidak perlu pergi ke keluarga Zen. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan, saat ini Anda tidak bisa melangsungkan pernikahan dengan Nona Mu'er. Saya menyarankan ini karena Anda telah mencapai Dodi bintang 6. Ucap Li Xiaolong. Li Xiaolong, tolong katakan apa maksudmu? Ucap Xiaoyan. Jika Anda dan Nona Mu'er menikah,
Ini akan menjadi acara yang hebat di Shofu Mansion. Pada saat itu berapa banyak tamu yang datang untuk memberi selamat kepada saudari perempuan Kaisar Iblis. Kebanyakan dari mereka yang hadir orang-orang yang berkekuatan tinggi. Jika kekuatan Anda terekspos, itu bisa membawa Anda dalam bencana. Dengan begitu, perintah pembunuhan aliansi bayangan tidak lagi menjadi perintah pembunuhan tingkat 2. Tetapi itu akan menjadi perintah pembunuhan tingkat 3. Ucap Li Xiaolong. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Li Xiaolong, Xiaoyan akhirnya mengerti. Dan itu memang benar. Xiaoyan memandang Mu'er dan berkata, "Mu'er, tunggu saya menjadi kuat, setelah itu saya akan menikahi Anda. Untuk sekarang saya hanya bisa bertunangan dengan Anda," ucap Xiaoyan. Mendengar ketegasan dalam kata-kata Xiaoyan, King Mu'er tersenyum. Dia membuka mulut lalu berkata, "Saya mengerti, saya menerimanya," ucap King Mu'er dengan malu dan sedih. "Baiklah, kita tidak perlu mengundang orang-orang luar untuk pertunangan ini," ucap Xiaoyan. Setelah melakukan pertunangan singkat, Xiaoyan pergi ke klan Yao untuk membangkitkan Xiao Xuan. Xiaoyan juga mendengar kabar bahwa lubang cacing di kota Jingming dimasuki aliansi bayangan dan Kuildan. Dia tahu begitu dia meninggalkan Shofu Mansion pasti ada seseorang yang mengikutinya. Saat ini Xiaoyan tiba di kota Wang secara diam-diam. Dia percaya aliansi bayangan ataupun Kuildan tidak dapat menebak kemana dia pergi. Sesampainya di hutan Fenglin, Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwa. Dengan kekuatan jiwanya saat ini dia mampu menutupi seluruh hutan Fenglin. Setelah itu Xiaoyan melesat menuju kedalaman hutan Fenglin. Meskipun begitu, Xiaoyan sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa orang-orang Kuildan adalah alkemis dan memiliki kekuatan jiwa yang tidak lemah. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan yang berada di Dodi bintang 6, dia tidak berani meremehkan musuh. Setelah beberapa saat, Xiaoyan merasakan ada 3 orang di kedalaman hutan. Mengapa hanya ada 3 orang? Seharusnya mereka mengirim lebih banyak orang. Saya dapat merasakan bahwa orang-orang ini berada di Dodi bintang 6 tengah dan menengah. Mereka bersembunyi di antara pohon-pohon besar di depan. Tidak peduli kalian berjumlah 3. Karena kalian dari aliansi bayangan yang seperti parasit, maka aku akan menghancurkan kalian, ucap Xiaoyan dengan niat membunuh. Ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, tubuhnya menghilang dan nyala api menyapu dari atas anggota aliansi bayangan. Pupil mata anggota aliansi bayangan menyusut. Secara naluriah dia menembakkan pistol perak. Sebelum pistol perak mengenai nyala api, tiba-tiba bayangan penguasa Suan Api melesat ke arah salah satu dari ketiganya. Dia tidak dapat menahan 2 serangan yang begitu ganas. Dengan cepat tubuh salah satu dari aliansi bayangan berubah menjadi kabut darah. 2 anggota aliansi bayangan yang melihat kejadian ini sangat terkejut. Mereka melompat keluar dari persembunyiannya dan berteriak, "Siapa Anda?" teriak orang aliansi bayangan yang bernama Yuan Feng. Dia merupakan seorang dengan kekuatan Dodi bintang 6 tahap akhir. "Hahaha, saya Xiaoyan, orang yang kalian cari," ucap suara Xiaoyan bergema di tempat ini. "Tidak mungkin, Xiaoyan hanyalah Dodi bintang 5. Bagaimana mungkin Dodi bintang 5 membunuh orang saya hanya dalam 1 serangan? Siapa Anda? Kenapa Anda menyerang kami untuk menggunakan nama Xiaoyan? Kami tidak pernah menyinggung siapapun," ucap Yuan Feng. "Hahaha, Anda akan mengetahuinya sebelum kematian kalian. Ini adalah pertama kalinya saya akan membunuh seseorang setelah saya menjadi Dodi bintang 6, ucap Xiaoyan perlahan-lahan muncul di hadapan mereka. Tanpa menunggu mereka bereaksi, tubuh Xiaoyan melesat dan menghantam keduanya dengan kekuatan api langit berwarna ungu merah. Xiaoyan tidak memberikan mereka kesempatan untuk bernafas saat kekuatan jiwa melonjak menutupi ruang ini. Itu menyusut dan membungkus keduanya di dalam ruang jiwa. Lautan magma yang berisi kekuatan jiwa menerjang mereka menjadi mayat tanpa daging. Setelah Xiaoyan menghapus jejak pertempuran, dia segera melesat untuk menunjukkan perjalanannya. Sekitar 4 jam kemudian Xiaoyan akhirnya tiba di depan gerbang klan Yao. Terlihat 2 penjaga gerbang dari klan Yao bergegas menghampirinya. "Saya Xiaoyan datang untuk berkunjung," ucap Xiaoyan kepada kedua penjaga itu. "Xiaoyan,
Meskipun Xiaoyan belum pernah terlihat untuk waktu yang lama, namun nama Xiaoyan telah menyebar ke seluruh klan Yao. Harap Tuan Xiaoyan untuk menunggu. Saya akan melaporkannya, ucap penjaga itu. Setelah beberapa saat, patriark klan Yao yaitu Yao Tian dengan tergesa-gesa menghampiri Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar bahwa Xiaoyan datang. Melihat ini, Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Xiaoyan menyapa guru," ucap Xiaoyan. "Hahaha, anak kecil, ini benar-benar kamu. Saya khawatir kamu tidak akan pernah datang ke sini lagi," ucap patriark Yao Tian. Yao Tian membawa Xiaoyan ke aula dan segera menemukan posisi lalu berkata, "Aku sudah mendengar bahwa kamu telah memenangkan tempat pertama pembunuhan di hutan ilusi. Hahaha, ini memang murid saya Yao Tian," ucap patriark Yao Tian. Terlihat tiga penatua dengan hangat segera menyapa Xiaoyan. Namun ketahuilah tetua sedikit terkejut merasakan semangat juang Xiaoyan berfluktuasi. "Anda sudah mencapai Dodi bintang 5? Tanya tetua ketiga. Xiaoyan hanya tersenyum. Dia sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya yang berada di Dodi bintang 6. Dia tahu sebagian besar murid-murid dari klan Yao memiliki hubungan yang baik dengan alkemis Quildan. Oleh karena itu Xiaoyan tidak menunjukkan fluktuasi Dodi bintang 6 sejak tiba. Yao Tian memperhatikan fluktuasi semangat juang Xiaoyan. Meskipun dia merasa bahwa fluktuasi semangat juang Xiaoyan tidak terlalu stabil, tetapi dapat dipastikan bahwa itu adalah Dodi bintang 5. "Bagus, Anda sudah mencapai bintang 5, ucap Yao Tian. Xiaoyan mengeluarkan rumput mimpi dan menyerahkan kepada Yao Tian. "Guru, ini adalah rumput mimpi yang saya dapatkan dari hutan ilusi," ucap Xiaoyan. "Ayo ikuti saya," ucap Yao Tian membawa Xiaoyan di belakang ruang pemurnian. Di belakang pintu, Yao Tian perlahan-lahan membuka kotak. Saat kotak dibuka, aroma yang kuat menyebar di seluruh ruangan. "Ini adalah harta dari klan Yao saya. Dengan pil ini leluhur Anda akan dibangkitkan," ucap Yao Tian. Mendengar kata-kata Yao Tian, tangan Xiaoyan sedikit gemetar. Akhirnya waktu kebangkitan leluhur Xiao Xuan semakin dekat, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan jejak kehidupan Xiao Xuan yang berupa cahaya kecil. Yao Tian mengeluarkan botol giok putih lalu mengarahkannya ke cahaya di tangan Xiaoyan. Jejak kehidupan Xiao Xuan perlahan-lahan memasuki botol giok putih. "Xiaoyan, sekarang Anda akan memurnikan pil jiwa," ucap Yao Tian mengeluarkan tumpukan bahan obat dan memberikan kepada Xiaoyan. Dengan cepat Xiaoyan mengeluarkan kuali obat. Dia memasukkan bahan pil ke dalam kuali ini. Sekarang kekuatan jiwa Xiaoyan sudah mencapai nirvana tahap akhir. Dia tidak membutuhkan banyak usaha untuk menyempurnakan pil-pil jiwa. Di sisi lain, Yao Tian juga membantu memurnikan pil. Dia dengan cepat mengeluarkan api surgawi. Melihat Yao Tian mengeluarkan api surgawi, Xiaoyan sedikit terkejut. "Guru, jenis api surgawi apa yang Anda miliki?" tanya Xiaoyan. Yao Tian menjawab dengan bangga. "Ini jenis api jiwa peringkat 19. Dengan menggunakan api ini sangat membantu untuk memurnikan pil jiwa," ucap Yao Tian. Melihat kebanggaan Yao Tian, Xiaoyan berkata di dalam hatinya, "Apa yang dibanggakan dengan nyala api yang sepele seperti itu?" ucap dalam hati Xiaoyan. Saat melihat nyala api yang dikeluarkan oleh Xiaoyan, Yao Tian sangat terkejut dan spontan dia berteriak, "Xiaoyan, kenapa nyala apimu berubah warna?" tanya Yao Tian. "Saya mendapatkan api langit di dalam hutan ilusi. Setelah saya memurnikan api langit ini, nyala api saya bermutasi dan berubah menjadi nyala ungu merah," ucap Xiaoyan. Mendengar ini Yao Tian tersenyum pahit. Dengan ekspresi aneh dia bertanya, "Bisakah kamu menggabungkan api langit?" ucap Yao Tian. Yao Tian memandang Xiaoyan seperti melihat monster. Bahkan leluhur klan Yao tidak bisa menggabungkan api langit. Tetapi pemuda di depannya mampu melakukannya. Setelah beberapa saat Yao Tian bangun dari keterkejutan. Dia menghembuskan nafas panjang. Kemudian dia mulai memurnikan pil jiwa. Untuk waktu yang lama Xiaoyan berhasil memurnikan pil jiwa tingkat 6.
Xiaoyan mengeluarkan botol giok dan memasukkan pil jiwa. Dengan instruksi Yao Tian, Xiaoyan menuangkan cairan kehidupan ke ramuan jiwa. Ramuan-ramuan itu membungkus jejak kehidupan Xiao Xuan. Xiaoyan dan Yao Tian memandangi jejak kehidupan Xiao Xuan yang menyerap kekuatan ramuan itu. Pada saat ini segel kehidupan sangat stabil. Bahkan jejak kehidupan menunjukkan penguatan jiwa. Melihat jejak kehidupan sudah menunjukkan penguatan jiwa, Yao Tian menghela nafas lalu berkata, "Bocah, kita berhasil. Jejak kehidupan leluhur Anda sepenuhnya menyerap ramuan jiwa. Tidak lama lagi dia dapat dibangkitkan," ucap Yao Tian. "Guru, terima kasih untuk semua bantuan Anda. Saya tidak tahu dengan cara apa saya membalas budi kepada Anda," ucap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Yao Tian menggelengkan kepala saat berkata, "Tidak perlu begitu sopan. Anda adalah murid saya. Sudah semestinya seorang guru membantu muridnya," ucap Yao Tian. Hati Xiaoyan sangat tergerak oleh ketulusan Yao Tian. Xiaoyan dengan cepat berlutut di hadapan Yao Tian. Melihat Xiaoyan berlutut, Yao Tian dengan cepat memegang siku Xiaoyan. Dia berbicara dengan lembut, "Bocah, guru akan membantu Anda selama itu adalah kemampuan guru," ucap Yao Tian. "Murid akan selalu mengingat kebaikan yang diberikan oleh guru," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, karena leluhurmu masih berada di tingkat doseng, dia akan kembali ke benua Douqi ketika dia sudah dihidupkan. Leluhur Anda tidak dapat menyerap origin Qi di benua ini. Selama leluhur Anda bukan Dodi, secara alami dia akan terlempar di benua Douqi," ucap Yao Tian. Xiaoyan sudah mengantisipasi ini meski hatinya sedikit berat. Melihat ekspresi Xiaoyan, Yao Tian memegang pundak Xiaoyan lalu berkata, "Xiaoyan, bukankah jika Anda menghidupkan leluhur Anda berarti tugas Anda terselesaikan? Tidak peduli walaupun leluhur Anda terlempar di benua Douqi, yang terpenting Anda sudah berbakti pada leluhur Anda," ucap Yao Tian. Setelah menunggu untuk waktu yang lama, tiba-tiba seekor naga emas terkondensasi oleh ribuan petir menembus ruang. Terlihat naga itu menjerat tubuh Xiao Xuan. Xiaoyan tahu bahwa leluhur Xiao Xuan akan segera dikirim ke benua Douqi. Segera Xiaoyan berlutut 3 kali sebelum tubuh Xiao Xuan berangsur-angsur memudar. Scene berganti di barat laut tempat aliansi bayangan. Sebuah bayangan gelap melewati kabut darah. Bayangan itu jatuh ke kuil yang ditangguhkan di tengah danau. Sosok itu berlutut dan berkata, "Tuan, ada laporan penting," ucap sosok hitam itu. "Laporan apa yang kamu bawa?" ucap suara serak ketua aliansi bayangan. "Ketiga orang yang kita kirim untuk membunuh Xiaoyan telah gagal," ucap sosok hitam itu. "Gagal? Bajingan, bagaimana mungkin bisa gagal?" ucap ketua aliansi bayangan berteriak dengan marah. "Saya dapat mendeteksi keberadaan mereka, namun mereka sudah terbunuh dengan sangat cepat," ucap bawahan sosok hitam itu. "Bajingan kecil itu hanya Dodi bintang 5. Bagaimana dia bisa membunuh 3 Dodi bintang 6? ucap ketua aliansi bayangan. "Saya tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Namun ini mustahil jika dia bisa membunuh 3 Dodi bintang 6 hanya dengan sekuat bintang 5. Saya menduga bahwa dia membawa seseorang yang kuat untuk menolongnya. Kemudian dia sengaja membuat jebakan kepada orang-orang kita," ucap bawahan sosok hitam. "Sudahkah Anda menganalisis kekuatan yang membantu Xiaoyan?" tanya ketua aliansi bayangan. "Saya tidak tahu kekuatan mana yang menolongnya. Namun kemungkinan besar ini dilakukan oleh Dodi bintang 7, ucap bawahan sosok hitam itu. "Bintang 7? Satu-satunya orang di sekitar Xiaoyan yang menembus bintang 7 hanya Kaisar Iblis King Hao," ucap ketua aliansi bayangan. "Bawahan telah memeriksa bahwa King Hao berada di istana iblis saat kita melakukan serangan terhadap Xiaoyan. Bawahan menebak bahwa orang itu berasal dari Sangmeng atau seorang penatua dari keluarga Zen," ucap bawahan sosok hitam itu. "Siapapun itu yang melindungi Xiaoyan, saya tidak peduli. Kita sudah gagal selama 2 kali untuk membunuh bajingan kecil itu. Ini merupakan rasa malu di aliansi bayangan kita.
Cepat tingkatkan ke level 3 untuk pembunuhan Xiaoyan. Saya tidak percaya bahwa Xiaoyan akan dikawal setiap saat. Kirim 1 Daudi bintang 6 puncak dan 2 Daudi bintang 6 tahap menengah. Teriak ketua aliansi bayangan. Perintah dimengerti. Ucap sosok hitam sebelum tubuhnya menghilang. Setelah berhasil menghidupkan Xiao Xuan, Xiaoyan meninggalkan klan Yao. Saat berjalan keluar dari gerbang klan Yao, Xiaoyan segera melepaskan kekuatan jiwa untuk melihat area sekitar. Fluktuasi 2 Daudi bintang 6 menengah terdeteksi olehnya. Xiaoyan menuju arah fluktuasi energi tersebut. Begitu kedua orang itu melihat Xiaoyan, mereka sangat terkejut karena gagal merasakan hadirnya Xiaoyan. Xiaoyan yang menggunakan Dopen, dia berkata, "Ini sebenarnya orang-orang dari Kuildan," ucap Xiaoyan. Keduanya saling memandang dan berkata, "Apakah Anda mengenal kami?" ucap 2 orang dari Kuildan itu. Mendengar pernyataan orang itu, Xiaoyan tersenyum jahat di dalam hatinya. Xiaoyan mendekati keduanya lalu berkata, "Saya juga berasal dari Kuildan. Secara alami saya mengenal kedua senior," ucap Xiaoyan. Keduanya merasa lega dan berkata, "Kenapa Anda berada di tempat ini?" tanya orang dari Kuildan itu. "Saya datang ke sini untuk membahas teknik pemurnian dengan salah satu anggota klan Yao," ucap Xiaoyan. "Oh, ternyata seorang alkemis. Namun mengapa Anda menggunakan jubah hitam?" ucap seorang dari Kuildan itu. Xiaoyan kemudian ingat bahwa para alkemis di Kuildan semuanya mengenakan jubah putih. Dengan tenang dia berkata, "Saya biasanya menggunakan jubah putih. Namun saya ingin mengubah suasana hati dengan mengenakan jubah hitam," ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan segera mengubah topik, dia berkata, "Dua teman sedang menunggu klan Yao di sini. Haruskah saya masuk dan membantu kalian?" ucap Xiaoyan. "Saudara tidak perlu repot-repot. Kami bisa masuk ke sana dengan sendirinya," ucap 2 anggota Kuildan itu. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu semoga Anda berdua beruntung. Mari kita bertemu di lain waktu," ucap Xiaoyan berbalik pergi. Xiaoyan baru saja mengambil 2 langkah, tiba-tiba 2 orang itu berkata, "Kekuatan jiwa Anda mencapai tingkat nirvana. Sungguh membuat kami iri. Saya telah terjebak di puncak keadaan Daudi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya," ucap kedua anggota Kuildan itu. "Mungkin aku bisa membantumu," ucap Xiaoyan tersenyum. Keduanya langsung terkejut. Betapa sulitnya untuk mematahkan kekuatan jiwa dari puncak Daudi ke tingkat nirvana. Bagaimana mereka tidak terkejut mendengar Xiaoyan mengatakan bahwa ia dapat membantu mereka? Xiaoyan tersenyum dengan wajah yang meyakinkan lalu berkata, "Kalian bisa menatap mataku," ucap Xiaoyan. Mendengar itu keduanya menatap Xiaoyan seperti yang dia perintahkan. Tiba-tiba 2 tenda ungu ditembakkan dari mata Xiaoyan. Itu masuk melalui alis keduanya mengenai lautan pengetahuan jiwa mereka. Seketika keduanya merasa bahwa dunia di sekitar mereka menjadi gelap dan luas. Kemudian langit tiba-tiba menjadi emas. Dan pada saat yang sama suara guntur terdengar dalam pikiran mereka satu demi satu. Setiap guntur terdengar seperti cambuk bagi jiwa mereka. Rasa sakit yang hebat membuat kepala mereka seolah-olah akan meledak. Sejak Xiaoyan menjadi Daudi bintang 6 dan kekuatan jiwa keadaan nirvana, dia memiliki kekuatan untuk membuat musuh memasuki halusinasi. Semakin lemah kekuatan jiwa dalam halusinasi, semakin cepat akan mati. Namun ada satu kekurangan dalam metode penyerangan jiwa halusinasi ini, yaitu musuh harus menatapnya dengan tajam. Pada saat ini 2 orang Kuildan yang terjebak oleh kekuatan halusinasi itu menjerit kesakitan dengan kedua tangan memegang kepala. Xiaoyan tersenyum dan penguasa Suan Api muncul di tangannya. Dia mengayunkan penguasa Suan Api dengan sangat keras dan mematahkan kepala keduanya seperti semangka. Segera api langit menghantam kedua tubuh itu dan menjadi anjing panggang yang hanya menyisakan 2 cincin spasial di tanah. Begitu Xiaoyan mengambil cincin itu, tiba-tiba dia merasakan 5 fluktuasi yang kuat bergegas ke arahnya dari 2 arah. Tanpa menunda lebih lama lagi, saat tubuh Xiaoyan terbang menuju ke lubang cacing. Melihat Xiaoyan memasuki lubang cacing,
5 pembunuh Quildan bergegas ke depan. Pria yang lebih kuat dari 4 lainnya berhenti tiba-tiba dan mengangkat tangannya, memerintahkan 4 lainnya untuk berhenti. Ekspresi suram muncul di wajahnya saat memandang tanah yang terbakar. Dia bisa merasakan jejak mayat dari 2 anggotanya yang dibunuh Xiaoyan secara tragis. Kemarahan yang berapi-api terungkap di wajah pemimpin kelompok itu saat berkata, "Xiaoyan bajingan itu harus mati. Firebeaver, Anda berjaga-jaga di sini. Sisanya ikuti saya. Ayo kejar bajingan itu." Teriak pemimpin kelompok itu mengarah ke lubang cacing. Xiaoyan yang baru saja muncul dari lubang cacing, dia berada di lereng bukit yang sunyi. Kekuatan jiwanya dilepaskan untuk mendeteksi tempat ini. Di bawah penutup kekuatan jiwa Nirvana, ia menemukan bahwa ini adalah pulau kecil. Panjangnya kurang dari 500 mil dan lebarnya 300 mil. Tidak ada seorang pun di pulau ini, dan dia sekarang berada di tengah pulau. Setelah dia menarik kembali kekuatan jiwa, dia pergi ke jarak pendek dari pintu masuk lubang cacing. Xiaoyan bersembunyi di balik pohon besar dan duduk ke arah pintu lubang cacing. Setelah itu dia mengeluarkan pil kuning pucat dari cincin spasialnya. Setelah mengkonsumsi pil itu seiring dengan kekuatan obat cahaya kuning menembus dari tubuhnya, itu menyelimuti seluruh tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi warna yang tidak dapat dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Membuatnya dan lingkungan sekitarnya dicampur menjadi satu. Mata telanjang tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Hahaha, Quildan, merupakan kesalahan terbesar Anda kalau hanya mengirim pembunuh dengan tingkat Dowdy bintang 6. Selama aku tidak bergerak, kalian para semut tidak akan bisa menemukanku. Jika Anda berani mencari saya secara terpisah setelah Anda datang ke sini, saya akan membunuh Anda satu persatu. Ucap Xiaoyan tertawa jahat di dalam hatinya. Ini adalah rencana Xiaoyan tentang cara membunuh semua tim pembunuh Quildan. Selama kekuatan jiwa mereka bukan keadaan nirvana, mustahil untuk mendeteksi persembunyian Xiaoyan. Pil kuning ini adalah pil dalam formula yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua. Pil itu dapat mengubah warna pengguna dan membuat pengguna berintegrasi dengan lingkungan sekitarnya untuk mencapai efek siluman. Setelah bergerak, efeknya akan dihapus. 1 jam selama pengintaian ini, tiba-tiba 4 sosok muncul dari mulut lubang cacing. Mereka adalah tim pembunuh dari Quildan. Mengapa hanya ada 4? Bagaimana dengan 1 lagi? Ucap dalam hati Xiaoyan. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengerti sesuatu. Dia berkata, "1 dari mereka sepertinya menunggu saya keluar dari klan Yao. Hahaha. Tunggu saja, ketika saya sudah selesai membunuh keempat ini, aku akan keluar untuk membereskan Anda juga." Ucap Xiaoyan. Pada saat ini keempat tim pembunuh itu berkata, "Ini tidak mungkin. Bajingan itu jelas memasuki lubang cacing. Mengapa saya tidak mendeteksi keberadaannya sedikit pun?" Ucap Dowdy bintang 6 puncak rambut hitam itu. "Ya, kekuatan jiwa kita meliputi seluruh pulau. Bajingan itu tidak akan menyelam ke laut dan bersembunyi, kan?" Jawab Dowdy bintang 6 puncak berambut putih. Dia kemungkinan besar mengambil beberapa pil yang bisa melindungi kekuatan jiwa dari penyelidikan. Ucap Dowdy bintang 6 puncak berambut hitam. "Apakah ada ramuan seperti itu?" Tanya Dowdy bintang 6 puncak berambut putih. "Apakah ada penjelasan lain? Mari kita selidiki dengan cermat." Ucap Dowdy bintang 6 pucat berambut hitam itu. Setelah mengatakan itu, kelimanya melepaskan kekuatan jiwa dan mulai mengeksplorasi. Xiaoyan yang bersembunyi di dekatnya mendapatkan pemahaman tentang kekuatan mereka. Warna pakaian Quildan dibedakan sesuai dengan kekuatannya. Dowdy bintang 6 puncak adalah jubah hitam dan orang-orang lainnya berjubah ungu, hanya Dowdy bintang 5 menengah. Ini seharusnya bukan alkemis karena mereka tidak mengenakan jubah putih. Sedangkan 1 lainnya yang berada di luar lubang cacing adalah wanita yang bernama Firebeaver. Itu adalah seorang alkemis yang memiliki hubungan baik dengan Quildan. Semua 5 orang ini adalah orang kepercayaan dari Quildan. Pada saat itu penatua Quildan mengusulkan untuk mengirim 2 Dowdy bintang 6 puncak dan 5 Dowdy bintang 5 pertengahan untuk membunuh Xiaoyan.
Dalam kemarahan, Quildan pada saat itu mengirim tim pembunuh mewah ini layak untuk Xiaoyan. Setelah periode penjajahan yang panjang, mereka berempat memeriksa setiap sudut di daerah masing-masing. Namun menggelengkan kepala karena gagal merasakan apapun. Pria dengan kekuatan Dodi bintang 5 itu bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tanya pria itu. Dodi bintang 6 puncak itu tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk sementara waktu dan tidak berbicara. Dan Dodi bintang 6 puncak satunya yang berambut putih dia berkata, "Pulau ini sangat kecil dan hanya ada satu jalan keluar dari lubang cacing ini. Dia tidak bisa lari. Saya tinggal untuk menjaga pintu masuk lubang cacing dan Anda pergi bersama 4 lainnya untuk mencari Xiaoyan," ucap Dodi bintang 6 puncak berambut putih itu. "Baik, tetapi kamu harus hati-hati. Bajingan ini tidak lemah," ucap Dodi bintang 6 puncak berambut hitam. "Bahkan jika dia tidak lemah, selama dia masih Dodi bintang 5 atau bahkan Dodi bintang 6 awal, itu tidak akan mudah mengalahkanku. Alasan mengapa dia mampu membunuh putra keempat dan kelima dengan begitu cepat, saya rasa mereka berdua kehilangan keterampilan jiwanya tanpa tindakan pencegahan," ucap Dodi bintang 6 berambut putih itu. Dodi bintang 6 puncak satunya mengangguk sedikit dan berkata, "Setelah kami pergi, Anda akan terus menyelidiki dengan kekuatan jiwa agar tidak diserang olehnya dan untuk menjaga melawan keterampilan jiwanya," ucap Dodi bintang 6 puncak berambut hitam. "Saya tahu. Selama itu terdeteksi oleh saya harus membunuhnya secara pribadi dan membalas dendam untuk yang kedua tim kita yang mati," ucap Dodi bintang 6 puncak berambut putih. Setelah selesai berbicara, Dodi bintang 6 berambut hitam memasuki lubang cacing dan 3 lainnya mengikuti masuk lubang cacing. Hanya menyisakan 1 Dodi bintang 6 berambut putih yang masih di sini. Xiaoyan yang menyaksikan ini tersenyum jahat di dalam hatinya. Dia tiba-tiba memanggil Longyan di dalam hatinya. "Ayah memanggilku untuk bertarung," ucap Longyan penuh dengan semangat. "Ya, kita sekarang berada di pulau terpencil yang tertutup. Hanya ada satu pintu keluar yaitu lubang cacing di pulau ini. Tugas kita adalah membunuh 1 puncak bintang 6 yang menjaga itu," ucap Xiaoyan tersenyum. "Hanya 1 Dodi bintang 6 puncak. Biarkan aku keluar dan membunuhnya. Saya agak tidak sabar," ucap Longyan. "Tetapi sebelum kita membunuh, kita harus berpikir tentang cara membunuh. Dia sekarang berada di pintu masuk lubang cacing. Kalau dia merasa terancam, dia akan masuk lubang cacing. Kita tidak bisa membunuhnya di sana. Oleh karena itu, saya akan menuntun ke tempat yang jauh dari lubang cacing. Pada saat itu dia bahkan tidak bisa berlari jika dia ingin lari," ucap Xiaoyan. "Baik, setelah Anda sampai ke tempat di mana Anda mulai, biarkan saya keluar," ucap Longyan. Setelah berdiskusi dengan Longyan, tubuh Xiaoyan bergerak dan melihat pria berambut putih itu. Ketika sosok Xiaoyan terlihat, dia menggerakkan tangannya dan segera mengeluarkan api langit ungu merah kepada pria berambut putih itu. Pria berambut putih itu tidak bisa menahan kegembiraannya setelah menemukan keberadaan Xiaoyan. Tangan kanannya terkepal dan pedang panjang yang dipenuhi energi kuat muncul. Itu diayunkan dan bayangan pedang perak seperti tirai air terjun bertabrakan dengan api langit. Api langit memercik dan menghilang setelah bentrokan dengan pedang energi itu. Pria berambut putih itu tertawa dan berkata, "Hahaha, aku tidak menyangka kamu memiliki api langit. Api langitmu sangat kuat dan itu harus diberi peringkat. Sayangnya Anda hanya berada di masa-masa awal bintang 6. Oleh karena itu, api langit ini ditakdirkan untuk mengubah Tuan." "Hahaha," ucap pria berambut putih itu. "Benarkah? Kamu memang kuat. Tetapi untuk bisa mengambil api langit dari tubuhku, kamu harus mengejar dan membunuhku terlebih dahulu," ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, tubuh Xiaoyan melesat menjauhi jarak dari lubang cacing. "Ingin melarikan diri ya? Sungguh upaya yang sia-sia," ucap pria berambut putih itu tertawa dan mengejar Xiaoyan. Xiaoyan memimpin pria tua berambut putih di depannya. "Anda telah memalukan Quildan jika tidak bisa mengejar saya,"
Ucap Xiaoyan mengejek. Bocah bau, sampai kapan Anda akan menjadi kelinci yang hanya bisa melarikan diri? Ucap pria berambut putih itu. Hahaha, Xiaoyan hanya berlari dan tertawa di sepanjang jalan. Segera keduanya telah mencapai titik paling selatan dari pulau terpencil. Bajingan kecil, apakah kamu sudah lelah berlari? Sekarang izinkan kakek ini untuk mengambil api langit dan membawa mayatmu. Ucap pria berambut putih itu. Dan film pun berakhir.